kata radikal ini sebetulnya baru datang akhir-akhir ini saja nih. Kalau tidak salah mulainya sesudah ada kejadian dengan Pak Ahok itu, ya. Kemudian ada 212, sehingga entah bagaimana perkataan radikal, intoleran itu menjadi lebih sering disebut-sebut. Jangan kita itu memberi angin dengan pernyataan-pernyataan yang sebetulnya nggak penting. Ini saya pegang bendera tauhid. Ayo katakan radikal, tak colok matamu sama ini, ayo. Anda mau apa? Jancuk kawan-kawan ya. Saya sendiri tidak merasa radikal, tidak merasa intoleran ya, karena kalau nyata umat Islam itu banyak yang seperti itu, pasti negara ini pasti udah berantakan lah. Kalau di kalangan agama itu lalu menjadi antara lain bentuknya takfiri. Takfiri itu artinya kelompok yang selalu mengkafirkan orang lain yang berbeda dengan dia. Takbir, Allahu Akbar. Lu Islam bukan? Ya udah takbir. Kok buat apa lu kafir dong lu? Mereka hanya ngomong radikal kepada agamawan, kepada umat, wabil khusus umat Islam, pendakwah ataupun tokoh-tokoh yang kritis. Nah, baru mereka radikal. Capek radikal terserah. Aku radikal. Nebar hoax. Yang pantas dibubarkan bukan HTI, saudaraku. HTI itu hanya menyuarakan khilafah. Makanya saya ngerti tentang bagaimana menghadapi mereka, bagaimana pemikiran mereka, dan bagaimana caranya menanggulangi, mencegah mereka. Jangan sampai justru perkataan radikal dan intoleran itu dibesar-besarkan sehingga menimbulkan ketidakrukunan ya, yang tadinya rukun hanya karena perbedaan pendapat, tidak sesuai dengan keinginan, sehingga dicap radikal dan intoleran. Kalau nyata umat Islam itu banyak yang seperti itu, pasti negara ini pasti udah berantakan lah. Kejadian penyerbuan ini berlangsung cepat. Massa FPI tak hanya menyerang, mereka memukuli massa Aliansi Kebangsaan dengan berbagai cara. Bogor mentah, bambu, bahkan pengeras suara. Sekarang saya tanya, andai kata saya bawa umat 1 juta, 2 juta, 5 juta ke depan Gus Dur, emang dia tahu? Orang-orang itu kan tolol. Ya sudah, mau diapain? Kita sama orang tolol itu kan ya, bicaranya nggak bisa seperti anak-anak. Massa Aliansi Kebangsaan yang tak menduga penyerangan ini mencoba melindungi diri seadanya. Namun massa FPI tak berhenti menyerang. Peralatan pengeras suara dihancurkan, spanduk dirusak dan dibakar. Dan segan untuk menindak secara hukum pada prajurit yang terpapar. Bijak kalian di dalam menyikapi media sosial, terutama yang memberikan pengaruh-pengaruh radikalisme kepada tubuh TNI Angkatan Darat. Ada analis yang tepat kalau kita ngambil model analis sebatang pohon. Pohon itu bisa subur kalau ada akarnya. Akarnya ini kan ideologi, sehingga dia bisa menumbuhkan buah, daun-daun, batang, ranting. Ini organisasi. Daun-daun ini kan bisa kita jadikan model sebagai teroris. Jadi kalau teroris ini kita potong terus, capek kita. Dia akan patah tumbuh, hilang berganti. Nah, radikalisme ini pada tahapan tindakan, yaitu biasanya bisa menjadi tindak kekerasan, membangun permusuhan dengan orang lain. Orang yang tidak sependapat dengan dia dianggap musuh dan selalu disalah-salahkan. Saya bawa ke umat, Gus, nih umat saya 5 juta, mana? Saat kejadian, tak satu pun polisi berjaga di lokasi. Polisi akhirnya tiba di lokasi namun tak bisa berbuat banyak. 14 orang massa Aliansi Kebangsaan yang terluka, terutama di bagian kepala, 9 diantaranya dilarikan ke rumah sakit. Mengucapkan atau meneriak-neriakan yel-yel atau slogan NKRI harga mati. Plus biasanya nyambung radikalisme. Hati-hati teman. Radikal terserah, ayo. Capek radikal terserah. Aku radikal. Hasil rapim Kemhan bahwa kelompok-kelompok radikal sudah masuk di beberapa elemen masyarakat. Radikalisme itu paham yang berpandangan bahwa sistem bernegara kita ini salah, sehingga harus dibongkar dari akarnya. Kalau mau meniadakan terorisme, akarnya dibuang, yaitu akar radikalisme. Radikalisme ini kan orang bosan, yang jelas radikalisme ini orang suka kekerasan, suka ngamuk, ngomongnya jelek,
menghina, nyakitin, terus menggerakkan orang, anarkis. Terbukti qadarullah kita pernah lihat di Indonesia, walaupun saya bukan penggagasnya ya, 212 kemarin itu dengan segitu banyaknya dan tidak ada kekacauan sedikit pun juga. Dan tidak ada kekerasan lah. Tidak ada kekerasan. Makanya saya bolak-balik bilang kepada pemerintah, tangkap itu Habib Rizik, selesai. Bolak-balik ya dia lagi. Penyerbuan bermula ketika Aliansi Kebangsaan sedang mengumpulkan masanya di Monas. Seharusnya mereka bergerak ke Bundaran HI untuk berorasi memperingati hari lahir Pancasila. Namun aksi damai ini urung digelar karena lebih dahulu dihadang massa FPI yang berdemo menolak kenaikan harga BBM. Misalkan ada aksi, terus akhirnya ada seorang yang menganalisa atau berkomentar. Tapi kan permasalahannya bukan seperti itu. Permasalahannya itu untuk kepentingan umum, untuk kepentingan negara dan bangsa Indonesia ini. Karena tidak ada kejadian ini kecuali dengan kerja keras berbagai pihak. Jangan pernah membangun kebersamaan dengan meremehkan yang lain. Belum pernah ada zaman yang mengaku paling Pancasila, paling NKRI, di saat yang sama menuduh sebangsanya, bahkan menuduh seagamanya. Itu radikalisme. Aku khilafah, nggak boleh. Ayo gerudukan aku, ayo. Aku khilafah. Aku khilafah. Gerudukan ayo. Aku khilafah. Aku khilafah. Ambil dari kata radix yang berarti akar, Pak. Radikal di sini konotasinya adalah yang menyukai kekerasan, yang mentunggalan, anarkis. Dan ini akar juga subur kalau tanahnya subur. Tanahnya subur, akar subur. Tanah yang subur untuk akar radikalisme menurut saya adalah masyarakat yang mabuk agama. Nabi Muhammad mengatakan, "Man kafara akhahu musliman bahwa kafir." Barang siapa mengkafirkan sesama saudaranya yang beragama Islam, dia sendiri yang kafir. Orang boleh berbuat kekerasan hanya kalau diusir dari rumahnya. Idza ukhriju min diyarihim, kalau diusir dari rumah mereka, baru boleh kekerasan. Situasi yang kadang-kadang kita ini benar atau tidak, direkayasa atau tidak, padahal mungkin benar, tapi ada yang dianggap rekayasa atau mungkin ada rekayasa. Belum pernah ada kecuali di zaman sekarang. Itulah settingan yang besar, itulah proyek yang jahat. Aku khilafah. Darahku ini khilafah, nadiku khilafah, jantungku khilafah. Hukum Islam. Aku hidup di atas hukum Islam. Aku hidup bernafaskan hukum Islam, yaitu khilafah. Jangan sampai ada masyarakat yang justru komentarnya, analisanya itu memberi ruang kepada mereka. Oh, ini adalah konspirasi, kipas-kipas juga teroris. Negara tidak boleh kalah dan tidak boleh melakukan pembiaran terhadap aksi-aksi pelanggar aturan. Jangan sampai beda pendapat dianggap radikal, beda pendapat dianggap intoleran. Hitungannya sudah bukan hitungan jam, hari, tetapi hitungannya sudah menit. Oleh karenanya jangan pernah ragu-ragu. Harus kalian tahu di mana tempat, lokasi, sampai koordinat, di mana kelompok-kelompok mereka. Hingga suatu ketika nanti saatnya tidak memungkinkan, kalian sudah tahu di mana. Dulu komunis, kemudian DI, NII, sekarang khilafah, nggak selesai-selesai. Ini kapan selesainya? Bahwa al-khilafah adalah bagian daripada ajaran Islam. Justru mungkin ini yang intoleran. Ya. Begitu juga dari Abah Lutfi, jangan beri peluang sejengkal pun kepada kelompok intoleran.
kita nggak konsisten memegang fondamen kita. Jadi kita mau selalu dirobohkan fondamen, kan ganti rumah. Indonesia fondamennya Pancasila. Kalau mau dirombak ya rumahnya aja fondamen. Jangan sampai justru perkataan radikal dan intoleran itu dibesar-besarkan sehingga menimbulkan ketidakrukunan, ya, yang tadinya rukun hanya karena perbedaan pendapat, tidak sesuai dengan keinginan, sehingga dicap radikal dan intoleran. Pada kesempatan pidato kebangsaannya, Kasat juga mengingatkan komitmen kesetiaan kepada bangsa dan negara yang tidak bisa ditawar lagi. Untuk mewaspadai kelompok intoleransi, Kasat menginstruksikan kepada prajurit jajarannya tidak ragu-ragu dalam bertindak. Sehingga itu dilindungi oleh konstitusi, dilindungi oleh undang-undang negara, dan tidak bertentangan dengan landasan ideologi negara, yaitu Pancasila. Gelombang manusia, gelombang rakyat, dan Sabang sampai Merauke akan melawan segala. Ada 3 hal: stabilitas, yang kedua keamanan, ketiga kesejahteraan. Cuma nih, dan ini 3-3 hanya bisa dicapai kalau kita konsisten. Kalaupun radikal betulan dan bilang, sudah tidak usah dicap-cap juga, tinggal ambil saja, ya, adili gitu. Komitmen kita pada Merah Putih tidak boleh ditawar lagi. Indonesia terlahir sebagai sebuah negara dengan keniscayaan akan keberagaman dan perbedaan kita harus jaga. Dalam perbedaan itulah justru terletak kekuatan kita sebagai bangsa. Karena itu berkali-kali saya tegaskan, tidak ada tempat gerakan intoleran. Jadi pelaksanaan konsep khilafah bagi umat Islam itu merupakan konsekuensi sebagai seorang muslim untuk menjalankan ajaran agama Islam. Ya, direnovasi boleh, jangan pindah-pindah rumah. Kapan kita bisa mulai hidup? Negara-negara itu juga pada memanfaatkan perubahan sampai dia maju. Kalau kita kan enggak, kita berubah tapi mundur. Ayo revolusi, sekarang juga. Supaya kokoh, jangan saling meremehkan satu sama lain. Dari berbagai pidatonya yang bersangkutan sendiri sama pengikut-pengikutnya, arahnya sudah ingkari Pancasila, ingin merubah syariah, tapi menurut versi yang bersangkutan. Itu kan nggak jelas, karena nggak ada contohnya. Negara khilafah ada contoh dulu, tapi dulu juga nggak sama. TNI Angkatan Darat sangat strategis, dan tentunya kita akan siap menghadapi hal-hal tersebut yang mencoba mengganggu Pancasila, karena di dalamnya adalah persatuan Indonesia.